Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami, agar kami mampu untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Roma pasal 13 ayat 13. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan mabuk-mabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tema renungan saat ini adalah jalani hidup tanpa iri hati. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, dalam sejarah seni kita mengenal Leonardo da Vinci sebagai seorang jenius yang karyanya diakui sepanjang masa. Namun tidak banyak yang mengetahui bahwa pada masa jayanya ia pernah mengalami pergumulan batin yang tajam karena satu hal, yaitu iri hati. Ketika para konselor Florence meminta Leonardo untuk menyerahkan sketsa dekorasi ruang pertemuan besar, karyanya dinilai luar biasa. Namun ketika mereka melihat karya Michelangelo, seorang pelukis muda yang mulai bersinar, mereka menunjukkan antusiasme yang jauh lebih besar. Bahkan terdengar komentar, Leonardo mulai tua. Berita ini menyakitkan bagi Leonardo. Ia merasa posisinya sebagai seniman besar terancam. Sejak saat itu, rasa iri hati makin menguasai dirinya. Ia sulit menerima bahwa ada orang lain yang mulai menonjol. Iri hati itu menghancurkan sukacitanya, dan sisa hidupnya tidak pernah benar-benar bahagia. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, iri hati memang seperti racun perlahan. Ia masuk melalui celah hati kita, tetapi menghancurkan kedamaian kita secara total. Firman Tuhan melalui surat Roma pasal 13 ayat 13. Dengan tegas mengingatkan kita agar hidup seperti pada siang hari. Artinya, hidup transparan, jujur, dan murni, jauh dari perselisihan dan iri hati yang justru menggelapkan hati. Bayangkan, di sebuah taman ada berbagai jenis bunga. Ada mawar, anggrek, tulip, melati, dan bunga liar kecil yang tumbuh bebas. Setiap bunga berbeda warna, ukuran, dan aromanya. Bayangkan jika mawar ingin menjadi anggrek atau anggrek ingin menjadi tulip. Taman itu akan kehilangan keindahannya. Tetapi karena setiap bunga tumbuh sesuai rancangan Sang Pencipta, taman itu menjadi indah dan harmonis. Demikianlah kita sebagai manusia. Tuhan menciptakan setiap pribadi unik dengan talenta, karakter, dan perjalanan hidup yang berbeda. Tidak satu pun dari kita sama persis. Saat kita mulai membandingkan diri, kita mematikan keindahan yang Tuhan sudah tanam dalam diri kita. Iri hati tidak membuat kita berkembang, justru menghentikan langkah
merampas fokus, dan mencuri sukacita. Tetapi ketika kita menerima diri apa adanya, Tuhan memunculkan mutiara dalam diri kita, potensi, talenta, dan berkat yang hanya dimiliki oleh kita, tidak dimiliki oleh orang lain. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, mari kita membiasakan diri untuk bersyukur atas karunia yang Tuhan berikan, sekecil apapun itu. Kemudian turut merayakan keberhasilan orang lain tanpa merasa terancam. Berikutnya, kita perlu mengingat bahwa setiap orang punya panggilan masing-masing. Dan kita juga diajak untuk hidup dalam terang Tuhan, yang berarti tidak membiarkan iri hati menguasai pikiran dan tindakan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk menjadi diri kami sendiri. Jangan biarkan iri hati menguasai kami. Yakinkan kami bahwa kami berharga di mata Tuhan, dan Engkau mempunyai rencana yang indah melalui kehadiran kami yang berbeda dari orang lain. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyertai dan memberkati, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.